kita masih yakini kita akan positif, Mbak. Ya, walaupun ya seperti saya sampaikan tadi, bisa dipastikan akan terjadi kontraksi, penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 yang 7,07 ini. Ya. Apa yang menyebabkan kita meyakini bahwasanya kuartal 3 kita masih positif? Ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah dari sisi ekspor. Ya. Ekspor kita didukung oleh harga komoditas yang meningkat dan demand global yang juga masih mulai recovery karena proses pemulihan ekonomi di negara-negara mitra perdagangan kita. Ya. Yang kedua adalah yang kita pahami adalah industri manufaktur kita ternyata cukup tangguh bertahan di tengah pandemi sekarang ini. Ya. Karena kita tahu posisi dari industri manufaktur kita banyak juga yang berada di daerah-daerah yang masih mampu, masih bisa melakukan proses produksi. Ya, kan kita tahu PPKM darurat, PPKM level 4 ini masih membuka peluang untuk industri manufaktur berjalan. Sehingga kalau kita lihat dari catatan pada kuartal 1, kuartal 2, industri manufaktur kita justru masih bisa bertahan, masih bisa produksi, bahkan kapasitas terpakai dari industri kita justru meningkat. Ya, jadi walaupun beberapa indikator kita terkesan mengalami penurunan, tapi kita meyakini pada kuartal 3 nanti masih bisa didukung oleh ekspor, masih bisa didukung oleh industri manufaktur dan industri-industri lainnya yang sekarang ini masih bisa tumbuh, seperti sektor pertambangan, sektor konstruksi, kemudian juga sektor komunikasi, ya itu masih bisa menyumbangkan pertumbuhan positif pada kuartal 3 nanti. Iya Pak Peter, ini kalau kita mengingat di kuartal 1 kan kita minus, kuartal 2 ini sudah positif begitu. Lalu di kuartal 3 dan di kuartal 4 ini harus minimal berapa begitu kalau kita mau mencapai target PDB di full year itu di 3%? Kalau full year 3%, saya kira tidak terlalu sulit, Mbak. Yang sulit adalah target pemerintah berada di kisaran 4-5%. Dengan pencapaian 7%, sekarang ini aja kan pertumbuhan ekonomi kita kan kalau lihat dari year to date-nya itu sudah di atas 3%, 3,1%. Jadi kalau seandainya pada triwulan 3 kita mampu bertahan di, misalnya kalaupun turun ke pertumbuhan 3%, dan kemudian kuartal 4 karena misalnya pandeminya sudah melandai, PPKM benar-benar sudah dilonggarkan, kita bisa kejar lagi tumbuh di kisaran 4-5%, sehingga secara keseluruhan itu pertumbuhan 3-4% pasti akan tercapai. Jadi tidak sulit untuk mencapai kalau seandainya PPKM darurat ini sudah bisa dilonggarkan pada bulan September seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut. Tapi kalau mau mencapai 5%, kira-kira seperti apa Pak Peter? Pertumbuhan 5%, skenario-nya adalah pemerintah harus bisa meyakinkan PPKM darurat ini atau PPKM level 4 ini segera dilonggarkan, dan kalau bisa pada bulan Agustus ini sudah mulai pelonggaran, sehingga benar-benar pada bulan September itu kita sudah kembali tanda kutip kepada sebelum gelombang kedua. Dan kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 itu bisa kita harapkan ada di kisaran 4-5%, dan kemudian melaju lagi di triwulan 4, karena itu kita punya momentum untuk tumbuh lebih tinggi di triwulan 4, yaitu bisa tumbuh antara 5-6 atau bahkan sampai 7. Kalau itu terjadi, maka harapan dari pemerintah, target dari pemerintah tumbuh di atas 5%, saya kira masih bisa tercapai. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.